Shalom, selamat pagi saudara-saudara pendengar dimanapun saudara berada. Semoga damai dan sukacita Roh Kudus senantiasa melimpah di dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah kita siapkan hati dan berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami datang mengucap syukur kepadamu ya Bapa, atas segala kebaikan-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Engkau melimpahkan rahmat yang selalu baru setiap hari, dan kesetiaan-Mu terhadap setiap kami begitu luar biasa. Kami mengakui bahwa hidup dan nafas kami adalah semua oleh karena anugerah kemurahan-Mu saja, dan kami bersyukur karena kami diberi kesempatan untuk ada sampai hari ini sebagaimana kami ada. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami siap untuk mendengarkan sabda firman-Mu. Bentuklah setiap kami ya Bapa, setiap hari menjadi pribadi yang semakin kudus dan berkenan di hadapan-Mu melalui firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami, jamah setiap hati kami, sehingga kami pulih mengerti akan kehendak firman-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saudara-saudara dikasih Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini terambil di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-10 sampai dengan ke-11. Tertulis demikian. Sebab barang siapa menuruti seluruh hukum itu, tetapi mengabaikan satu bagian daripadanya, ia bersalah terhadap seluruhnya. Sebab ia yang mengatakan, jangan berzina, ia mengatakan juga, jangan membunuh. Jadi jika kamu tidak berzina tetapi membunuh, maka kamu menjadi pelanggar hukum juga. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, pada tanggal 23 Agustus, kita memperingati seorang tokoh pengkhotbah dan penginjil bernama Rowland Hill. Ia adalah sosok terkenal dengan sikapnya di dalam melayani orang-orang miskin dan berkekurangan. Salah satu pesan yang sering disampaikan oleh Rowland Hill adalah bahwa setiap orang yang menuju surga harus menjadi manusia yang baru. Kita tidak dapat masuk surga kecuali kita telah diperbarui di dalam Kristus Yesus untuk melakukan perbuatan baik yang telah ditetapkan Tuhan sebelumnya. Pernyataan ini merupakan salah satu kunci utama yang disampaikan di dalam Alkitab mengenai status kehidupan kita sebagai orang percaya, yaitu menjadi ciptaan yang baru. Sebagai ciptaan baru, kita tidak akan membiarkan diri kita tercemar oleh hal-hal yang tidak kudus dan tidak berharga. Marilah setiap kita tidak membiarkan diri kita terjerumus di dalam dosa dan menikmatinya. Kita tidak akan membiarkan dosa sekecil apapun terus ada di dalam kehidupan kita. Dan semoga renungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita berbicara kepada saudara dan saya untuk terus hidup sebagai ciptaan baru di dalam Kristus Yesus dan menjauhi dosa dan hidup kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Marilah kita sama-sama berjuang untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya. Karena di dalam Yakobus 2 ayat 10 sampai dengan 11 ini diajarkan kepada kita untuk taat kepada seluruh perintah Tuhan. Kita tidak boleh memilih hanya mengikuti beberapa aturan Tuhan saja, melainkan semua perintah Tuhan harus kita taati. Saudaraku, jika kita mengabaikan satu perintah, itu berarti kita berdosa terhadap seluruh perintah Tuhan. Namun demikian, hal ini tidak berarti kita boleh melanjutkan berbuat dosa lainnya setelah berbuat dosa di dalam satu hal. Ayat ini menekankan pentingnya menjaga diri kita untuk hidup yang benar dan hidup kudus di dalam segala hal. Kita perlu mengkoreksi diri, sehingga berubah sesuai dengan tuntunan firman Tuhan setiap harinya. Kita tidak boleh memelihara dosa di dalam kehidupan kita sekecil apapun. Karena di dalam 2 Korintus 5 ayat yang 17 tertulis demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Sebagai manusia baru, kita harus menjunjung sikap hati dan perbuatan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi bukankah sudah semestinya bagi saudara dan saya yang dikasihi Tuhan
Teruslah berubah setiap hari menjadi sempurna seperti Tuhan yang sempurna. Marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur atas firman-Mu yang telah kami dengar pada pagi hari ini. Kami percaya firman-Mu berbicara kepada setiap kami. Kami mau hidup sebagai manusia yang baru, tidak melakukan dosa lagi. Kami mohon pengampunan-Mu ya Bapa, jika selama ini kami masih menyimpan dosa, masih melakukan dosa-dosa, hal-hal yang kami simpan, yang tidak berkenan kepada-Mu, sikap hati, perbuatan, atau pikiran yang mendukakan hati-Mu. Kami mohon ampun ya Bapa, dan tolonglah setiap kami untuk berubah sesuai dengan kehendak-Mu saja. Pimpin kami ya Roh Kudus, supaya semakin hari kami semakin sempurna seperti Engkau ya Bapa, sebagaimana kehendak-Mu bagi setiap kami, supaya kami sempurna sebagai anak-anak-Mu. Kuatkanlah setiap kami ya Bapa, peganglah tangan kami, mampukanlah kami oleh kasih karunia-Mu. Terima kasih ya Bapa. Pada saat ini kami juga rindu berdoa bagi setiap mereka yang sedang sakit. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan kesembuhan bagi setiap mereka, memberikan kekuatan dan kesehatan yang sempurna, sehat sesehat-sehatnya. Nyatakanlah mukjizat-Mu di dalam kehidupan mereka. Kiranya pemulihan terjadi, kesembuhan terjadi di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami juga rindu berdoa untuk setiap mereka yang mungkin sedang di dalam masalah pergumulan. Kami percaya Tuhan yang akan memberikan jalan keluar dan menyatakan pertolongan-Mu yang ajaib bagi setiap mereka. Terima kasih ya Bapa, kami percaya ada kemenangan di dalam Engkau, dan ada pertolongan, ada harapan, dan kami menjalani hidup ini dengan sukacita. Terima kasih ya Tuhan, pimpinlah setiap kami sepanjang hari ini di dalam segala aktivitas kami, supaya semua yang kami lakukan dapat menyenangkan hati-Mu saja ya Bapa, dan buatlah setiap kami berhasil. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Puji Tuhan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat memberikan setiap kita kekuatan yang baru, dapat meneguhkan setiap kita, dan dapat menyadarkan setiap kita, agar setiap kita beroleh hidup yang kekal, agar setiap hidup kita menjalani hidup-hidup yang berkenan di hadapannya. Terima kasih saudara-saudara telah mendengarkan renungan firman Tuhan kali ini. Tuhan Yesus memberkati dan sampai jumpa di dalam program renungan berikutnya. Haleluya.